Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jitu Channel, gudangnya tutorial. Salam sehat selalu buat Anda dimanapun berada. Untuk tutorial kali ini, saya akan membahas dan share tentang Corel dari 0 sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju ke Corel Draw. Kita mulai mengenal Corel Draw. Untuk pertama, supaya kita bisa bekerja, kita harus punya area dokumen. Dokumen untuk kerja kita ada di sini, new dokumen. Kita klik aja, lalu kita kasih judul di bagian ini, terserah kita bebas. Karena saya ini bikin tutor, baru tulis tutor Corel. Lanjut bikin ini, biarin aja dia custom, dan kita bisa milih Corel default atau apa. Nanti yang efeknya ke sini, biarin ini langsung 4 karena custom langsung 4. Lalu di sini sentimeter itu untuk pilihan saya, sebenarnya bebas di sini bisa milih apa aja. Lanjut kita page of number of page-nya ini kita bisa tambah 2, 3 dan selanjutnya, tapi kita butuh satu aja dulu untuk sementara. Lalu ini color ini bisa pilih RGB atau juga CMYK. Saya pilih CMYK, dan di sini ada color CMYK hasilnya. Lalu di sini yang tulisan enhanced ini adalah enhanced untuk tampilan di area kerja kita. Dan ini untuk selebihnya dari default bawaan dari Corel sendiri. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang sudah tampil area kerja kita, dan di sini sudah hidup semua toolsnya, dan jendela-jendelanya ini sudah aktif. Oke, lanjut kita ke sini, paling atas dulu kita klik di sini atau pick tool. Fungsi pick tool ini adalah untuk memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain. Contoh dari sini ke sini kita pindah. Oke. Atau membesarkan mengecilkan objek pakai pick tool juga. Ini shape tool itu fungsinya untuk mengedit objek yang ada di sini, misalkan merubah bentuk dari bulat jadi lonjong, atau dari kotak jadi agak segitiga misalkan begitu. Nah, ini fungsinya nanti kita coba ya. Lanjut ke sini, ini adalah crop toolnya ini untuk crop objek-objek yang ada di sini, kerjaan kita nanti fungsinya. Di sini zoom in zoom out. Lalu ini pen untuk geser-geser area kerja kita. Lalu ini freehand ini pun banyak pilihannya, tapi menghasilkan yang sama hasilnya. Contoh ini saya bikin tag seperti ini begitu, dan yang lainnya pun hasilnya sama, cuman caranya yang berbeda. Kayak ini base pin, kita langsung begini. Nah, hasilnya sama, bentuk cara kerjanya. Oke, lanjut ke sini. Di sini ada artistic media tools. Seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini perubahannya. Ini udah berubah. Contoh kita klik ini, pasti jendela-jendela sini berubah. Kita klik ini pasti berubah. Oke, untuk yang pertama kita pilih preset apa sih, kayak gimana sih hasilnya. Kita coba tarik tab set. Nah, seperti itu hasilnya, dan di sini banyak pilihannya. Hasilnya mau seperti apa yang dibutuhin, sesuai kebutuhan nantinya. Lalu kita masuk ke brush seperti apa sih, kita klik drag, tarik. Nah, hasilnya seperti ini, dan di sini banyak juga pilihannya maunya seperti apa. Tuh, banyak pilihan tuh. Lalu pindah ke sprayer kayak gimana hasilnya, kita coba lagi set. Nah, itu cara kerjanya seperti itu, dan di sini juga banyak perubahan. Nah, kita ganti-ganti sesuai kebutuhan kalau memang mau pakai ini misalkan gitu kan. Lalu kaligrafi sudah tahu dong seperti apa hasilnya, tebal tipis dong. Tuh, saya misalkan bikin lapat jala contoh.
Panjang sekali. Kita kasih sini sih, set. Misalkan begitu contohnya, begitu. Iya, ceh. Nah, oke, untuk artistic toolsnya udah, kita pindah ke rektang atau kotak. Nah, di kotak ini kalau kita mau kotak benar-benar presisi, tekan kontrol baru klik drag. Nah, itu hasilnya. Dan ini ellipse tool, bikin lingkaran. Lalu kesini poligonnya ini bisa lebih banyak menghasilkan, tergantung kita maunya seperti apa, berapa sisi kita mau, 6, 7, 8 misalkan gitu kan. Lalu di sini klik lagi, banyak macam-macamnya, ada bintang. Lalu di sini ada kompleks bintang, kompleksnya karena makin banyak jadi kompleks bintang. Lalu di sini graph paper. Ini fungsinya juga bisa banyak untuk apa macam-macam, bikin spiral. Nah, kita pokoknya dicoba aja satu-satu, dan lain-lain tuh masih banyak. Oke. Lalu ke sini kita teks, untuk biasa untuk nulis, untuk ngetik. Misalkan untuk apa kita mau bikin apa kita. Misalkan sertifikat, misalkan seperti itu. Kita tinggal ganti, besarin, kecilin, mau manual atau mau jaring berang bisa dari sini, atau mau pakai fitur kayak tadi begini, sembarang sesuai kebutuhan. Oke, lanjut. Dan ini juga bisa ganti-ganti fontasinya di sini sesuai kebutuhan juga, apa yang dibutuhin dari objek yang kita, project yang kita buat seperti apa kebutuhan sertifikatnya. Kalau fun ya huruf-huruf yang fun, kalau religi huruf yang mau bau religi misalkan gitu. Oke, lanjut. Nah, kayak gitu. Itu fungsinya dari parallel dimension ini. Sebenarnya kita bisa tahu garis ini berapa, tinggal lihat di sini aja, kita klik aktifin. Di sini udah ketahuan panjang lebarnya berapa. 13 kali 14 kan. 13-nya ini, 14-nya ini. Lalu berikutnya ada straight line. Straight line itu kita membuat garis seperti ini, lalu kita mau kemana lagi ya, intinya garis-garis caranya yang berbeda. Kayak ini kita bikin segitiga siku. Nah, ini otomatis sekali drag tarik bisa belok. Lalu fungsi yang ini juga drag, kita drag tarik, nah sikunya otomatis tuh. Kita kasih warna dulu, misalkan yang ini kita kasih shadow, kita kasih warna dulu yang agak manis dikit ya. Oke, lanjut, kita kasih shadow bayangan di belakangnya. Kita tarik aja begitu dari tengah, tarik drag, nah itu shadow ya kelihatan. Nah, lalu setelah itu kita lihat fungsi ini, transparansi itu sama transparan, backgroundnya kelihatan. Fungsi ini buat ngambil warna, misalkan warna ini kita, karena ini butuh warna yang sama, kita masukkan ke objek sini tuh. Nah, oke, kita udah mulai agak hafal sedikit-sedikit tentang fungsi tools di bawah ini. Lalu kita ke sini, ini udah pada tahu mungkin dah ini new untuk apa gitu. Intinya new ini untuk membuat dokumen baru kita ya. Kayak ini nih template nih, open gitu buat profile yang udah ada kita buat. Save as itu udah umum. Export juga udah umum. Oke, kita masuk ke edit. Nah, undo fill nanti untuk mengembalikan fill yang udah objek yang udah kita kerjain tadi. Undo fill kenapa tadi? Karena saya masukin fill ke sini. Ini cut, ini buat copy, ini delete, ini duplicate, ini clone. Nanti itu bisa dicoba semua. Repeat. Nah, ini untuk merepeat. Misalkan jadi berapa? 4, 5, oke. Nah, tuh. Fungsinya repeat seperti itu. Lalu kita masuk ke view.
simple wireframe. Nah itu yang build-nya tadi. Ini tampilan, untuk tampilan area kerja kita, objek kita seperti apa sih kalau tampilan seperti ini. Nah, wireframe-nya tadi simple, wireframe. Ini draft, kalau draft seperti ini. Lalu kita normal seperti ini, yang paling tajam enhance. Ada juga pixel. Oke, kita balikkan ke enhance, layout, insert page. Insert fungsinya buat nambah file di sini, dan ini juga nggak usah ke situ. Kita di sini ada tanda plus, tinggal klik dan nambah 2 halaman. Oke, ini area kerja halaman 2. Oke, kita delete aja karena kita belum butuh. Oke, ini biar areanya agak lega, close dulu. Oke, lanjut sampai insert page, rename page. Biasa untuk mengganti nama yang di sini, page ini jadi bisa diganti. Objek power clip. Nah, ini power clip fungsinya ketika kita diaktifin 2 objek mau dimasukin ke sini, ada objek apa yang mau kita masukin ke dalam ini bisa. Contohnya latar darah ini kita kecilin dulu, ntar kita masukin ke situ. Oke, kita kecilin, kita group, klik kanan group, lalu kita masukkan ke objek yang kotak ini. Caranya seperti ini, objek power clip. Nah, ding. Nah, gimana untuk editnya? Kita double klik aja. Oke, kalau ini terlalu besar, objek terlalu besar, kita kecil sesuaikan dengan frame itu. Lalu kita balik lagi ke objek power clip finish. Nah, latar jala sudah berada di dalam kotak dan ini tidak bisa diangkat. Kalau diangkat pasti kotaknya ikut. Kalau kita rubah warna, yang berubah adalah warna kotaknya. Nah, ini masih banyak lagi yang lainnya. Ini transformasi, nanti kita harus bikin sebuah project baru kita akan gunakan ini. Convert to purpose dan lain apa. Convert itu untuk merubah objek yang dari sini supaya bisa diedit pakai ini, pakai shape tool. Kalau begini kita nggak bisa ngedit banyak, cuma bisa begini doang. Kalau kita rumah dulu convert dulu, convert to purpose. Nah, ini udah bisa diedit, tambahin, dikurangin bisa. Oh, misalkan gitu, kita bisa begitu, misalkan begitu. Kalau kita praktekin semua nih nggak bakal kelar 3 jam ini. Kita harus satu project pakai efek yang ada di sini, pakai tool yang ada di sini, kayak buat edit text, kayak create new table, option dan lain-lain, menggunakan fitur-fitur tools yang ada di sini dan yang ada di jendela-jendela ini. Oke, konten kali ini cukup sekian dulu. Konten berikutnya akan kita buat sebuah project, membuat produk apa gitu, atau membuat logo kah, atau kalau bisa komen mau bikin apa, kita sharing bareng-bareng. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila konten ini bermanfaat untuk Anda semua, subscribe, like, share ke teman-teman Anda. Oke, demikian, bye-bye.